pagi Bapak Ibu. Berikutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Ida Bagus mengenai desain non preferred structure. Jadi waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Bagus. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus GPS, biasa dipanggil Bagus atau GPS. Jadi hari ini adalah kelas ya, pertemuan ke-9, yang mana mata kuliah ini berjudul perancangan bahan sungai atau desain non preferred structure. Jadi di mata kuliah ini sebelumnya teman-teman sudah diajarkan oleh Bu Ratri begitu ya. Jadi setelahnya akan saya lanjutkan di minggu 16 terkait dengan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini akan saya jelaskan di slide berikutnya seperti itu. Oke, jadi pada minggu ke-9 ini kita akan belajar terkait dengan sub materi untuk menunjang atau untuk mencapai dari capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu harapannya ini saya ingatkan ya bahwasanya sebenarnya semua RPS sudah saya upload di MyTest Classroom begitu, bisa teman-teman cek semua dan teman-teman coba refleksikan kira-kira sejauh mana teman-teman sudah memahami dan kira-kira nanti bisa untuk digunakan sebagai pengukuran diri. Maksudnya nanti ketika minggu depan mau belajar apa seperti itu bisa dilihat di RPS-nya begitu ya. Jadi pada materi hari ini kita akan belajar terkait dengan untuk mencapai capaian pembelajaran yang kedua, yaitu mahasiswa dapat untuk melakukan estimasi terhadap angkutan sedimen yang terjadi di sungai seperti itu. Nah, sebelumnya dari Bu Ratri sudah menyampaikan bahwasanya terkait dengan hidrologi dari sungai dan juga hidrolika dari sungai itu sudah disampaikan sebelumnya. Harapannya ketika teman-teman nanti mungkin ada lupa atau apa karena mengikuti liburan ya, harapannya bisa review sejenak begitu ya. Jadi kira-kira itu akan digunakan di materi kali ini. Jadi akan saling sambung gitu ya. Nah, setelah pelajari ini nanti harapannya apa? Harapannya kita nanti bisa menjadi sebuah pemahaman yang digunakan untuk menjembatani pemahaman terkait dengan bagaimana cara kita untuk mendesain bangunan sungai itu sendiri, kemudian dan juga untuk menunjang mata kuliah ini, yang mana mata kuliah ini adalah 3 SKS ya, saya katakan lagi 3 SKS, yang mana satu SKS ini adalah tugas besar gitu. Jadi teman-teman sudah diberikan lembar tugas besar, yaitu untuk merancang bagaimana bangunan tip sungai atau bangunan aliran sungai. Itu kebetulan juga saya pada mata kuliah ini tidak diberi sebagai besar asistensi tugas besar gitu. Jadi nanti apabila ada kesulitan tidak apa-apa, jadi bisa disampaikan juga di kelas, misalkan ada terkait dengan kendala ketika mengerjakan tugas besar seperti itu ya. Nah, kemudian pada kelas hari ini saya batasi lagi bahwasanya harapannya setelah kita melakukan kelas hari ini adalah kita bisa menjelaskan gitu ya terkait dengan pentingnya memahami terkait river mekanik atau mekanika sungai, kemudian juga bagaimana proses sederhana daripada tanaman sedimen itu, dan selanjutnya adalah apa saja tipe sedimen yang terjadi di sungai yang perlu kita ketahui untuk menunjang capaian mata kuliah ini. Nah, untuk asesmennya akan saya rencanakan dengan tanya jawab di kelas seperti ini ya, begitu. Kemudian akan saya lanjutkan dengan nanti sudah bisa diakses di MyTest Classroom mungkin, tapi nanti akan saya persilakan untuk mengerjakan setelah kelas ini selesai begitu. Nah, kemudian ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan sebagai bahan belajar ya. Nah, harapannya karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 6 yang mana akan mewajibkan ya, istilahnya apa ya, menuntut untuk teman-teman sekalian untuk mereview materi dari semester 1 sampai semester 5 begitu, karena kesinambungan. Harapannya adalah teman-teman di sini aktif begitu. Jadi ada kesadaran untuk yuk kita belajar begitu. Jadi sebelum kelas kita belajar, mempersiapkan diri dengan belajar PS di MyTest Classroom itu kira-kira materi apa yang akan diajarkan di minggu ini, sehingga kelas akan menjadi aktif dan pembelajaran akan bisa semakin efektif seperti itu ya. Jadi berikut bisa dibaca sendiri. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita berada pada posisi yang saya ketahui itu. Jadi kita akan belajar terkait dengan karakteristik of sedimen transport. Jadi sedimen transport ini sendiri nanti akan mempunyai parameter tertentu dengan karakteristiknya, dan juga bagaimana mekanisme dari sedimen transport terjadi di sungai seperti itu. Yang mana sebelumnya di 3 submateri sudah diberikan oleh dosen sebelumnya, gitu ya. Dan ada pun juga mata kuliah yang sebenarnya sudah teman-teman lalui ketika semester 2 yaitu hidrologi, dan semester 3 yaitu mekanika fluida untuk saluran terbuka karena tadi sipil ini ya.
Jadi harapannya teman-teman juga nanti harus bisa melakukan apa ya, review begitu ya, sehingga nanti tetap nyambung dunia ini, sehingga tidak ada gap ilmu yang menjadikan mahasiswa wasip seperti itu. Oke, saya awali kelas hari ini dengan sebuah gambar ya, yang mana akan saya sering juga akan saya susun dengan pertanyaan bahwanya apa yang kita bisa lihat dari gambar ini. Mungkin ada yang berpendapat, oh sungainya rusak, oh sungainya tergerus, oh sungainya airnya sedikit seperti itu. Mungkin ada yang berpendapat, silakan. Atau mungkin di sebelah sana itu ada sebuah jembatan yang mana di bawahnya terjadi gerusak seperti itu. Kira-kira apa penyebab yang mendasari itu? Nah, kita akan belajar ke sana nanti arahnya seperti itu. Kemudian ada lagi, misalkan ini dalam sumur yang lebih besar lagi, khususnya biasanya terjadi di muara, biasanya terjadi sedimentasi yang begitu masif ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi sedimen terbawa dari hulu menuju hilir sedemikian hingga nanti di hilirnya itu terjadi sebuah penumpukan sedimen yang mana akan mengganggu berlanjutan dari sungai itu. Kemudian apabila kita lihat di gambar sebelah kanan sana, itu kita lihat di paling atas itu terjadi ya sebenarnya sungai alami begitu ya. Jadi ada semacam gangguan-gangguan yang bisa dilihat. Kemudian juga ada bangunan seperti pilar begitu, yang mana pada rencana desainnya itu sebenarnya kita sudah belajar begitu. Teman-teman sudah ambil mata kuliah geoteknik ya, salah satunya adalah mekanika tanah, kemudian ada juga mata fondasi gitu ya. Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana cara merencanakan pilar begitu. Nah, salah satu aspek kalau teman-teman ingat di kelas itu yang diajarkan adalah bagaimana cara kita mendesain kedalaman pilarnya itu supaya nanti aman dari gerusan terjadi. Nah, aplikasinya di sini ya seperti itu. Kemudian ini, maaf ini saya begini saja. Nah, ini saya ada video sebentar sebenarnya videonya ya. Semoga tidak ada iklan. Oh ya. Jadi kalau kita lihat dari video ini bisa kita cermati ya, bahwasanya sungai secara alami tanpa ada alir manusia begitu ya, sudah punya kecenderungan sendiri untuk mempertahankan bentuknya begitu. Kalau kita lihat ya pasti berubah. Karena apa? Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya dengan biologi ya, bahwasanya memang driver daripada perubahan atau sungai itu ada dua. Yang pertama adalah debit sungai itu sendiri. Debit itu adalah volume per satuan waktu gitu kan ya, yang selama ini kita tahu. Kemudian adalah jumlah sedimen yang terbawa oleh aliran itu, dan itu akan membentuk sebuah sistem di mana dari hulu ke hilir nanti bagaimana transfer sedimen yang terjadi di situ. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian dalam skala yang lebih kecil, kalau kita uraikan lagi, sebenarnya secara logik atau secara sederhana, bagaimana sedimen itu bisa bergerak? Bahwasanya kalau kita lihat gambar di situ, mungkin istilah-istilahnya bisa kita abaikan terlebih dahulu ya. Bahwasanya kita fokus saja pada gambar di mana ada butiran agak besar, kemudian ada butiran agak kecil yang mana tersuspended atau melayang begitu di aliran ya. Bahwasanya sedimen itu akan bergerak apabila terjadi sebuah tegangan geser yang lebih daripada tegangan geser dimiliki oleh, jadi ibaratnya dia itu diam gitu ya. Ketika ada aliran yang membentuk sebuah tegangan geser tertentu, dia bisa bergerak menyebabkan sedimen itu bergerak, dia akan bergerak seperti itu. Jadi hal semacam itu nanti akan kita pelajari nanti. Jadi yang saya sampaikan pada hari ini adalah simple teori begitu, simple prosesnya. Jadi secara logik nanti kita bisa kita cerna bersama bahwasanya memang sedimen bergerak itu secara sederhana seperti ini begitu. Jadi sedimen gitu ya, Pak, butiran sedimen itu akan mengalami transfer begitu sepanjang waktu, sepanjang tahun, dan secara alami seperti itu. Kemudian itu menyebabkan sebuah fenomena erosi dan deposisi atau sedimentasi seperti itu, yang mana dengan adanya fenomena ini itu akan mengubah daripada kapasitas sungai seperti itu. Misalkan terjadi sedimentasi ya tentunya kapasitasnya akan berkurang, berdasarkan erosi tentunya akan terus dan menambah kapasitas sungai dan akan menimbulkan ketidakseimbangan hilir seperti itu. Nah kemudian apabila itu terjadi, maka itu tadi kapasitasnya akan berkurang, terjadi scoring, sehingga sebuah jembatan tadi yang mulanya stabil bisa stabil ternyata tergerus gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana setelah itu kita pahami ya, bagaimana sebenarnya terus sedimen ini itu merupakan sebuah hal yang penting gitu. Jadi bisa kita katakan bahwasanya memang penting untuk kita pelajari seperti itu. Nah kemudian
ada beberapa gambar ini. Mungkin apa yang terlintas di pikiran kita kalau kita lihat sungai-sungai seperti ini? Mungkin sungainya jernih begitu ya. Terus itu kita lihat ada semacam perbedaan gitu ya, perbedaan mungkin karena ada dissolve sedimen gitu di yang gambar sebelah kanan, kemudian yang gambar sebelah yang bawah itu kenapa ini kok tidak bergerak gitu. Itu mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Secara alam gitu ya, karena memang batuan kan melalui proses geologi yang begitu panjang gitu ya, sehingga nanti ketika sudah berada di sungai itu sebenarnya secara pendekatan untuk kita melakukan sebuah praktik keteknikan gitu ya, kita mengklasifikasikan daripada pasir dan juga gravel atau batuan itu ke dalam beberapa kelompok, seperti misalkan yang kita kenali seperti yang kita pelajari di mekanika teknik sebelumnya, di mekanika fondasi sebelumnya, yaitu ada very fine, medium, dan gravel misalkan. Dan biasanya semua jenis itu akan disajikan ke dalam bentuk sebuah Brazes distribution atau analisis grafik, analisis sayakan seperti itu. Ada yang ingat di sini dari kelas mekanika fondasi atau geoteknik kemarin waktu semester 4 harusnya kan ya memang setahun yang lalu ya, harusnya masih ingat ya. Kira-kira representasi dari gambar ini seperti apa? Misalkan D10 itu apa, D50 itu apa, dan D90 itu apa? Ada yang ingat? Atau mungkin saya kasih clue ya. Jadi misalkan D50 sebelumnya saya kasih tahu mengapa kok D10, D50, D90 ini penting untuk kita ketahui. Dan biasanya kita praktiknya adalah ketika kita mau melakukan sebuah estimasi ataupun melakukan sebuah kajian di sebuah sungai untuk mengukur berapa terpose yang terjadi di sana, kita perlu mengambil sampel. Sampel itu kemudian kita masukkan ke lab, kita lakukan pengujian. Setelah kita lakukan pengujian, dari lab itu akan menjadi hasil. Misalkan kalau kita analisa ayakannya seperti ini, gitu. Misalkan kita ambil D50 gitu. D50 artinya adalah gradasi ayakan, butir ayakan yang mewakili 50% daripada sampel itu, seperti itu. Jadi besar-besarnya nanti pentingnya itu apa? Kalau kita belajar lebih lanjut lagi, nanti akan ada beberapa materi gitu ya, akan ada beberapa persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi berapa besar terpose yang terjadi di sungai itu. Jadi arahnya nanti ke sana, gitu. Jadi ini menjadi penting ya, seperti itu. Nah kemudian secara klasifikasi gitu ya, kalau kita klasifikasikan secara individual maupun secara masif gitu, ada yang kita sebut sebagai betul transport, kemudian ada suspended float, kemudian ada dissolved float ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang sedikit tersinggung, ada yang sedikit saya singgung seperti itu. Jadi betul transport, suspended float, dissolved float itu adalah semua komponen yang terjadi di sebuah aliran seperti itu. Bisa jadi memang tidak terjadi betul seperti itu karena memang kecepatan yang terjadi di situ itu tidak mampu untuk menggerakkan betulnya. Betul itu adalah sebuah sedimen dasar begitu, biasanya berupa butir-butiran agak besar. Kemudian suspended itu adalah sedimen melayang yang terbawa aliran. Kemudian dissolved adalah sedimen yang terpaut gitu di aliran gitu. Kemudian ada juga istilahnya ketika sebuah transport terjadi secara masif gitu ya, yang kita kenali dengan debris flow. Misalkan ada sebuah banjir bandang gitu dengan segala material yang terbawa gitu ya, seperti di Batu kemarin kalau kita ingat. Kemudian ada mud flow, flow, landslide, dan pyroclastic flow akibat dari sebuah erupsi seperti itu. Nah ini saya ada sedikit video lagi terkait dengan ilustrasi saja ya, supaya karena ini memang perlu visualisasi begitu. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa tahu setidaknya kurang lebih seperti apa pergerakannya. Ya, jadi butir sedimen apabila di situ memang mampu digerakkan oleh sebuah aliran, itu kurang lebih akan terilustrasikan seperti ini gitu ya. Jadi ada yang namanya gerakan rolling, sliding, kemudian untuk partikel-partikel yang lebih kecil itu akan terdissolve begitu di aliran sungainya. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin dari sini dulu apakah ada yang ditanyakan terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan memang sebenarnya ini fundamental logik ya yang harus dipahami begitu ya, sebelum kita nanti masuk kepada perhitungan-perhitungan atau kalkulasi-kalkulasi menggunakan persamaan-persamaan yang sudah di-generate oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan saya singgung sedikit. Kemudian apa batasan dari sebuah sedimen
itu bisa bergerak seperti itu. Jadi kalau kita mengacu pada sebuah prinsip hidrolika ya, sini sebenarnya kita sudah mendapatkan di hidrolika, yang mana di mekanika hidrolika itu ada namanya grafik kecepatan gitu ya terhadap ketinggian aliran di situ. Itu kita bisa lakukan apa ya, semacam review gitu, sehingga nanti kita dapatkan insight kembali bahwasanya oke. Saya lanjutkan dulu ya sampai di pertemuan. Oke, jadi kita tadi sudah belajar terkait dengan pengenalan bagaimana sedimen transfer terjadi di sungai seperti itu. Nah, harapannya dari pelajaran hari ini kita bisa mendapatkan sebuah basic logic ya, basic logic atau logika dasar bahwasanya bagaimana sedimen itu bisa bergerak seperti itu, apa saja parameternya seperti itu. Dan untuk pertemuan ke depan kita akan pelajari tentang bagaimana sedimen itu akan bergerak. Ini akan dikaitkan dengan beberapa parameter dan juga tentunya akan kita hitung dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang sudah digenerate oleh penelitian sebelumnya seperti itu. Oke, sekian kelas hari ini. Mungkin sebelum saya tutup apakah ada pertanyaan? Jika tidak, mungkin nanti bisa dicek di classroom ya. Kira-kira sudah saya sampaikan di classroom bahwasanya ada mini quiz bisa dikerjakan dalam 20 menit. Akan saya evaluasi nanti kira-kira sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau begitu, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.